Siapkan 80 ml air panas, tambahkan 2 saset kopi Nescafe. Untuk kopi bisa memakai jenis apa saja, yang penting tidak ada ampasnya. Aduk kopi sampai tercampur rata dengan air, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 100 gram gula pasir, 2 butir telur ukuran sedang, seujung sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, setengah sendok teh SP bisa diganti TBM atau Ovalet. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai juga. Dengan cara diayak, tambahkan 120 gram tepung terigu, saya memakai protein sedang, 20 gram susu bubuk. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Masukkan juga larutan kopinya, jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu ya. Sebelum dimixer kembali, aduk-aduk terlebih dulu seperti dalam video agar tepungnya tidak berhamburan. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung dan larutan kopinya tercampur rata saja dengan adonan. Jangan terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat atau padat. 50 ml minyak goreng. Untuk minyak goreng bisa diganti dengan margarin cair ya, tapi hasilnya akan lebih lembut jika memakai minyak goreng. Mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah sampai minyak goreng tercampur rata saja dengan adonannya. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Ambil kurang lebih 2 sendok makan adonan. Ini nanti untuk motif pada adonan bolunya ya. Saya tambahkan sedikit pasta coklat. Untuk pasta bisa juga memakai pasta muka. Nah, masukkan adonan ke dalam loyang. Saya memakai diameter 16 cm. Jangan lupa sebelum dipakai loyang diolesi dengan margarin atau dengan minyak goreng terlebih dahulu. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan yang diberi pasta coklat tadi. Untuk motif bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Dengan bantuan sumpit atau tusuk sate, bentuk motif pada adonannya. Jika memakai panci pengukus yang tutup pancinya, airnya tidak bisa mengalir sendiri ke pinggir, maka sebaiknya tutup panci pengukus diberi alas kain bersih agar nanti air tidak menetes pada bolunya. Kukus adonan selama kurang lebih 25 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah benar-benar terlihat mengembang, montok dan menul-menul.
Bismillahirrahmanirrahim. Wow, hasilnya benar-benar montok mengembang tinggi dan motifnya juga terlihat cantik kali. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Setelah uap panasnya berkurang, keluarkan bolu dari loyangnya. Potong-potong bolu sesuai selera. Lihat, saat dipotong sudah terlihat gempus-gempus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar super lembut dan juga tidak seret. Dalam wadah masukkan 2 butir telur, 100 gram gula pasir setara dengan kurang lebih 6,5 sendok makan, per sendok makannya setara dengan 15 gram, setengah sendok TSP, mixer adonan dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih dan lebih mengental. Mixer adonan selama kurang lebih 4-5 menit. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Tambahkan 40 gram susu kental manis putih. Ini setara dengan 1 saset ya. Aduk susu dengan adonannya dengan cara dimixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai susunya tercampur rata saja dengan adonan. 100 gram tepung terigu setara dengan 10 sendok makan cembung, jadi takarannya jangan terlalu datar ataupun terlalu menggunung. Setengah sendok teh baking powder, aduk rata dengan tepung terigunya, kemudian masukkan ke dalam adonannya dengan cara diayak agar nanti tidak ada bahan yang bergerindil dan hasil bolunya lembut. Tambahkan 50 ml air setara dengan 5 sendok makan. Campur rata adonannya dengan menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah saja. Aduk adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata. Ambil kurang lebih 4 sendok makan adonan, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Tambahkan 30 gram coklat bubuk setara dengan 3 sendok makan. Per sendok makannya setara dengan 10 gram. 50 ml minyak goreng setara dengan 5 sendok makan. Per sendok makannya setara dengan 10 ml. Kemudian aduk dengan kecepatan paling rendah sampai semua adonannya tercampur rata saja. Aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya mengembang sempurna. Loyang saya memakai diameter atas bawah sama ya, diameter 16 cm, tinggi 6 cm. Kemudian masukkan setengah bagian adonan coklatnya. Timpa dengan setengah bagian adonan putihnya. Loyang tentunya sebelumnya sudah saya olesi dengan bahan olesan ya.
Timpa lagi dengan sisa adonan coklatnya. Dengan tusuk sate, putar-putar adonannya untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Beri motif dengan sisa adonan putihnya. Untuk motif ataupun topping tentunya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Dengan tusuk sate, buat motif pada adonan bolu. Kukus adonan selama kurang lebih 30 menit atau sampai bolunya matang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bolunya benar-benar mengembang, sudah terlihat coklat, motifnya juga terlihat sangat cantik. Kemudian tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Setelah bolu benar-benar dingin, kemudian potong-potong bolunya sesuai dengan selera. Alhamdulillah ya, bolunya saat dipotong sudah terlihat sangat lembut. ...150 gram tepung terigu, tambahkan 1 sendok teh baking powder, aduk kedua bahan sampai tercampur dengan rata. Ayak kedua bahan agar tidak ada yang bergerindil. Setelah itu sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 120 gram gula pasir, 2 butir telur, 1/4 sendok teh vanila cair, 1 sendok teh SP, kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih kental berjejak kurang lebih selama 5-7 menit atau bisa juga dikembalikan ke kecepatan mixer masing-masing. Setelah adonan mengental, lalu masukkan tepung terigunya tadi secara bertahap bergantian dengan 1 saset santan instan. Mixer kembali sampai adonannya tercampur rata saja. Tambahkan 3 sendok makan air. Mixer lagi sampai semua bahan tercampur rata saja. Tambahkan 50 ml minyak goreng, kemudian mixer sampai adonannya tercampur dengan rata semuanya. Aduk balik adonan untuk memastikan adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata. Bagi adonan menjadi 2 bagian. Satu bagian adonan saya berikan pasta Black Forest, bisa juga diganti dengan pasta coklat. Masukkan 2 sendok makan adonan putih ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 16 cm ya, yang sudah saya olesi dengan margarin atau mentega tipis-tipis.
Setelah itu, timpa adonan putih dengan adonan coklatnya sebanyak 2 sendok makan. Ulangi terus seperti yang awal tadi sampai nanti adonannya habis. Setelah semua adonan dimasukkan ke dalam loyang, hentak-hentakkan loyang beberapa kali agar gelembung udara dalam adonannya keluar. Dengan tusuk sate atau lidi, bentuk motif marmernya ya, putar-putar untuk bagian atas adonan agar terbentuk untuk motif marmernya. Kukus adonan selama kurang lebih 25-30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, lihat. Bolunya sudah terlihat menul-menul dan montok mengembang sekali ya. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonannya menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Dalam wadah masukkan 2 butir telur, 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Tambahkan 110 gram tepung terigu. Tepung saya pakai protein sedang yang sudah saya ayak sebelumnya dengan 1/4 sendok teh baking powder. Diaduk seperti ini ya sebelumnya agar tidak berhamburan saat di mixer. Kemudian aduk rata dengan menggunakan mixer kecepatan terendah sampai tepung tercampur rata saja dengan adonannya. 1 saset santan instan kemasan kecil, kemudian aduk kembali pakai mixer sampai santan tercampur rata saja. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya tidak gagal. Ambil kurang lebih 2 sendok makan adonan. Tambahkan pasta coklat secukupnya, kemudian aduk sampai pasta tercampur rata dengan adonannya. Adonan satunya saya tambahkan sedikit pasta pandan, kemudian aduk rata sampai pasta tercampur rata dengan adonannya. Masukkan setengah bagian adonan yang diberi pasta pandan ke dalam loyang. Loyang saya pakai diameter 16 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan mentega. Timpa dengan setengah bagian adonan coklat. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Masukkan semua sisa adonan yang diberi pasta pandan tadi. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan sisa adonan coklatnya tadi. Dengan tusuk sate bentuk motifnya. Untuk bentuk motif dikreasikan saja dengan selera masing-masing ya.
Kukus adonan selama kurang lebih 30 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil saja. Setelah 30 menit dikukus, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya betul-betul mengembang tinggi dan juga sudah terlihat menul-menul, motifnya juga sangat cantik. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Biarkan bolunya dingin terlebih dahulu. Setelah dingin, potong-potong sesuai selera. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat bolunya sangat lembut. Alhamdulillah ya, teksturnya sudah terlihat sangat lembut. Meskipun tanpa minyak goreng dan margarin, hasilnya tetap gempus-gempus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya lembut, tidak seret, gurih, manisnya sudah pas.